Halo, selamat siang Sobat pecinta Tosan Haji, pelestari budaya, dan pelestari Tosan Haji dimanapun panjenengan semua berada. Selamat siang, terima kasih sayang. Pada siang hari ini saya akan sedikit membahas sebuah tema yang mungkin bagi sebagian orang terdengar sudah tidak asing lagi, dan bagi sebagian orang terdengar asing karena bahasa ini tergolong menjadi bahasa yang cukup sangat sensitif untuk menjadi konsumsi publis atau bahasa yang dapat dimengerti oleh khalayak umum. Apa bendanya? Mari kita simak. Dua, tiga, empat, 6 item. Nah, benda yang sedang ada di depan saya ini semua biasanya disebut dengan benda pusaka yang dikategorikan ke dalam jimatan. Nah, jimatan sendiri adalah salah satu sebutan untuk benda pusaka, termasuk keris, tombak, mata panah, dan mungkin juga pisau yang proporsinya kecil sehingga bisa dibawa untuk kemana-mana. Nah, di sini kita akan ulas beberapa contoh kriteria dan klasifikasi atau bagaimana budaya jimatan itu bisa terjadi kontinuitas dari zaman leluhur kita sampai di era kita sekarang ini. Untuk yang pertama, keris jimatan. Keris jimatan adalah keris yang berproporsi tidak lebih dari 15 cm. Bilahnya kecil, biasanya dilengkapi dengan warangka atau tanpa warangka. Ini adalah salah satu properti lelang yang saya gunakan ya. Untuk Mas Langi Cahaya, saya gunakan propertinya untuk membuat video keterangan karena ini bentuk saya untuk melestarikan budaya ya teman-teman ya. Terima kasih untuk Mas Langi Cahaya. Nah, pusaka ini biasanya dulu leluhur kita menggunakannya untuk sifat kandel atau sarana penunjang profesi ya. Jadi mungkin dipercaya dengan menggunakan jimatan, dengan menggunakan pusaka, tingkat kepercayaan diri, sifat kandel atau tingkat emosional mereka itu cukup terpengaruh dan cukup stabil ya. Jadi jimatan itu sendiri sebetulnya diciptakan untuk mendukung, karena ya nggak mungkin pada suatu momen-momen tertentu pemilik keris itu membawa kerisnya yang size normal keris disengkelit atau dipakai corok, itu nggak mungkin ya teman-teman ya. Jadi biasanya beberapa teman atau orang-orang dulu leluhur kita itu memilih menggunakan jimatan karena fleksibel, mudah dibawa dan tidak terlihat. Oke, ini keris ya. Terus yang kedua ada seperti menur atau panah. Nah, menur ini kebanyakan digunakan jimatan itu untuk sarana. Biasanya ketika leluhur-leluhur kita atau kita ingin menemui seseorang kolega atau partner bisnis. Jadi untuk memperbaiki speakingnya, untuk memperbaiki cara berkomunikasi dan untuk mendapatkan respect dari lawan bicara. Jadi menur ini ada berbagai macam fungsi, ada berbagai macam tuah yang bisa menyebabkan penggunanya menjadi majority control dalam setiap topik-topik pembahasan
yang dilakukan pada saat itu. Jadi ini adalah untuk mempertegas karakter, mempertegas kewibawaan, dan untuk pelindung dari niat jahat lawan bicara atau lawan-lawan yang mungkin kita tidak ketahui. Nah, untuk kategori jimatan sendiri, untuk klasifikasi jimatan sendiri itu ada banyak sekali ya, termasuk cacing kanil kecil seperti ini, dan ada cacing kanil yang besar, lalu ada wedung, lalu ada tombak juga ya. Namun semuanya ini sebenarnya istilah jimatan sendiri itu populer sekali itu di masa kolonial, era di masa banyak leluhur kita atau pendahulu kita itu merasakan kehidupan yang nyuwun sewu, dirasa tidak adil, sangat menderita ya di zaman itu, karena yang kaya itu mereka berfoya-foya, mereka berkumpul dengan orang-orang kaya dan koloninya, dan sedangkan leluhur-leluhur kita orang pribumi itu jangankan kok bersuka cita, makan aja susah, tidak tahu ada yang dimakan atau tidak. Lantas itu menyebabkan motivasi mereka mempercayai hal-hal yang seperti jimatan ini bisa membantu mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari, mempermudah mereka dalam mencari nafkah, dan melancarkan komunikasi atau mendapatkan bisnis yang diinginkan. Jadi jimatan sendiri dipercaya, atau jika kita tarik suatu benang merah atau korelasi yang mendukung pernyataan bahwa jimatan populer di era kolonial itu logis, karena memang manusia itu memiliki insting atau inisiatif untuk bertahan hidup. Salah satu caranya ya mungkin bentuk upayanya untuk memenuhi kebutuhan innernya atau kebutuhan batinnya, mereka mempercayai tuah-tuah dari jimatan. Dan sampai detik ini, sampai saya bicara sekarang, mungkin teman-teman yang menonton video saya juga masih ada yang percaya jimatan. Kalau saya sendiri, kita kembalikan ke diri kita. Jika saya rasa itu logis dan itu bisa untuk membantu keberlangsungan budaya Nusantara, kenapa tidak? Jadi kembali lagi ke diri kita. Terserah jenengan mau percaya, mau tidak pun juga tidak apa-apa. Namun jangan lupa, jimatan adalah bentuk dari budaya, dan jimatan juga adalah budaya Nusantara. Mari kita lestarikan bersama, kita jaga keberadaannya, kita rawat artefak-artefaknya, lalu kita kenalkan untuk anak cucu kita. Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Rahayu, rahayu, rahayu.